Waalaikumsalam. Lo masuk aja. Di sana mana? Bentar ya, ambil minum dulu. Oh iya. Tadi gimana? Ternyata pendidikan itu nggak penting. Secara orang tua gue mampu, palingan gue tinggal nerusin usaha orang tua gue. Kenapa gue bilang pendidikan itu nggak penting? Sekarang gini, orang berpendidikan aja cuma bisa ngambil uang rakyat. Itu kan dosa. Dan apa itu yang namanya pendidikan? Pendidikan itu penting. Kenapa lu bisa ngomong pendidikan itu nggak penting? Ya karena pendidikan itu penting. Makanya lu tahu kalau pendidikan itu penting. Mereka bisa ngambil uang rakyat karena mereka orang berpendidikan. Mereka belajar. Kenapa mereka belajar? Karena mereka mampu ngambil uang rakyat. Gue udah selesai nih. Oh iya, gue juga udah selesai. Sama gue juga. Udahan? Udah. Udah. Balik ya? Iya. Hati-hati ya. Balik. Iya, Wat. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa dalam kegiatan MPLS SMPN 1 Rejoso tahun 2020. Sebelumnya saya sampaikan selamat kepada kalian yang telah bisa masuk ke SMP Negeri 1 Rejoso. Ya, semoga dengan memasuki SMP Negeri 1 Rejoso ini kalian bisa bertambah semangat untuk belajar, bisa bertambah semangat untuk mencapai cita-cita. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi MPLS pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu apa? Tadi kalian sudah melihat film pendek ya, yang menunjukkan perbedaan antara dua orang, sikap dua orang pada awal-awal film tadi, bagaimana karakter dua anak tersebut berbeda. Nah, sebenarnya karakter itu apa? Pendidikan karakter itu adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan,
aspek perasaan dan aspek tindakan. Jadi realnya begini, ketika kalian mengenyam pendidikan di sekolah ini, maka kalian tidak hanya diberi pengetahuan saja, tidak hanya diajar saja, tetapi kalian juga dididik. Jadi yang nanti yang akan bertambah pada diri kalian itu bukan hanya ilmunya, bukan hanya pengetahuannya, tetapi juga pendidikannya. Nah, dimana dengan pendidikan ini kalian akan dikembangkan perasaan kalian, sikap kalian. Nah, perasaan ini dengan bahasa lain feeling, dan sikap itu disebut juga tindakan atau action. Nah, lebih jelas lagi misalnya begini, ada suatu ilmu yang sudah kalian ketahui bahwa membuang sampah itu adalah sebaiknya, seharusnya adalah di tempat sampah. Atau kita harus menjaga kebersihan. Jadi membuang sampah di tempatnya. Itu adalah suatu pengetahuan. Kalian sudah tahu itu bahwa kita harus menjaga kebersihan, kita harus membuang sampah di tempatnya. Nah, ketika kita sudah punya pengetahuan seperti itu, ketika kita berada di tempat yang kotor, apa yang kita rasakan? Apakah kita biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa, atau kita merasakan tidak nyaman? Nah, jadi disinilah ada perasaan, ada feeling. Perasaan ini yang harusnya dikembangkan juga ketika kalian nanti belajar di SMP Negeri 1 Joso itu. Jadi kalau semula kalian berada di tempat yang kotor itu biasa-biasa saja, maka nanti ketika kalian sudah berkembang, kalian sudah mengenyam pendidikan, maka kalian akan merasakan bahwa di tempat yang kotor itu tidak nyaman, ada perasaan tidak nyaman. Sehingga ketika ada orang membuang sampah sembarangan, kita juga merasa tidak nyaman. Nah, itu perasaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap atau tindakan atau action. Nah, ketika kita tidak nyaman di tempat yang kotor, lalu kita itu bagaimana? Apakah kita diam saja? Nah, disitulah arti penting pendidikan, bahwa kita harus juga bertindak, harus bersikap. Sehingga jika kita tahu tempat yang kita tempati itu kotor, kita akan membersihkannya. Itu tindakan, action, bukan diam saja. Nah, jadi ilmunya tadi bahwa kita harus menjaga kebersihan, kemudian membuang sampah pada tempat sampah, kemudian perasaannya bahwa kalian merasa tidak nyaman ketika tempat yang kita tempati kotor, dan actionnya itu adalah kita membersihkan tempat yang kita tempati, kita membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah action atau tindakannya. Sehingga ketika kalian belum bersekolah di SMP Negeri 1 Joso dengan yang sudah bersekolah atau mengenyam pendidikan di SMP 1 Joso akan beda. Dia tidak hanya punya pengetahuan, dia juga akan dikembangkan perasaan dan tindakannya. Nah, itulah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu atau pengetahuan, tetapi juga pendidikan yang mengembangkan perasaan dan tindakan, di mana perasaan dan tindakan ini akan menjadi ciri khas, menjadi karakter, sifat, sikap bagi seorang peserta didik di SMP Negeri 1 Joso. Anak-anak sekalian, jadi karakter atau sifat yang harus kalian miliki, untuk menjadi siswa SMP Negeri 1 Joso, itu ada 5 nilai karakter utama yang harus dikembangkan pada peserta didik, seluruh peserta didik di sekolah ini, bahkan di seluruh Indonesia. Yaitu yang pertama, religius.
Yang kedua, nasionalis. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, gotong royong. Apa religius itu? Religius itu adalah sikap yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang Nah, implementasi dari nilai religius itu banyak seperti ini, kalian bisa bacanya. Di antaranya adalah cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama, anti keperundungan dan kekerasan, dan seterusnya. Nah, jadi seorang yang religius itu dia akan lebih cinta perdamaian daripada kekerasan. Akan tampak anak yang tidak suka berkelahi berarti dia tidak cinta damai. Anak yang suka membuat onar berarti dia tidak cinta damai. Jadi ini karakter religius, akan mewujudkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nasionalis. Nilai nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Lalu ini perwujudannya bagaimana? Ya, ini salah satu contohnya adalah apresiasi budaya bangsa sendiri. Dia lebih suka menikmati musik-musik dari bangsa sendiri, misalnya lagu keroncong, lagu dangdut, langgam, campur sari. Dia lebih suka yang seperti itu daripada musik-musik, mungkin musik samba atau musik yang lain yang dari luar negeri. Jadi dia lebih cinta pada budaya bangsa sendiri. Yang lainnya adalah menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin. Ya, jadi disiplin ini menjadi karakter seorang yang nasionalis. Nah, dia tahu menempatkan diri, kapan harus belajar, kapan harus berangkat sekolah. Dia bukan orang yang suka menunda waktu, dia disiplin. Kemudian menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Nah, ini adalah implementasi dari karakter nasionalis. Yang ketiga adalah integritas. Jadi integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Nah, contohnya ini adalah sikap tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab itu seorang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang mempunyai integritas. Seorang siswa yang bertanggung jawab, dia seorang siswa yang punya integritas. Nah, sebaliknya seorang siswa yang punya integritas, dia harus bertanggung jawab. Nah, misalnya ada tugas dari sekolah, dia mengerjakan dengan baik. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, contoh yang lain adalah aktif terlibat dalam kehidupan sosial, konsisten antara tindakan dan perkataan, menghargai martabat individu, mampu menunjukkan keteladanan. Berikutnya adalah karakter mandiri. Karakter mandiri itu merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Jadi dia tidak bergantung kepada orang lain. Implementasinya bagaimana? Nah, orang yang mandiri itu adalah orang yang punya etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, berani, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi itu karakter dari seorang yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Yang terakhir adalah nilai karakter gotong royong.
Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan dan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, implementasinya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Di antaranya adalah menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, punya sikap kerelawanan. Jadi misalnya kalian ada kerja kelompok, itu bukan kemudian diselesaikan sendiri, tapi bagaimana kalian bisa, ya, kalau mendapat tugas kelompok bisa bekerja bersama dengan teman menyelesaikan pekerjaan.